kisah bagaimana desa saya selamat dari Ebola, tetapi membawa permata kecil. Ebola terlalu kecil untuk dilihat, sangat kecil, namun begitu berbahaya. Tanpa disadari, kakek menggosok sedikit darah di matanya. Kuman Ebola masuk ke dalam tubuhnya. Hari berlalu, kemudian kakek mengalami demam dan kelemahan yang parah. Kami mengira itu malaria, tetapi dia menjadi lebih buruk lagi. Dia muntah dan diare. Demamnya semakin tinggi. Saya berlari untuk memanggil perawat. Tetapi kakek sudah meninggal. Saya patah hati dan mengira itu mungkin Ebola, penyakit yang didapat dari daging hewan liar, tetapi menyebar dari orang ke orang lain. Di wilayah kami telah meninggal karena penyakit baru ini, kecuali kami memahami penyakit itu dan mengikuti aturan. Penyakit itu dapat menyebar lebih jauh dan membunuh lebih banyak orang lagi. Ebola ada di cairan tubuh seseorang yang sakit atau meninggal karena Ebola, melalui keringat, air mata, lendir, air liur, muntah, diare, urin, air susu ibu, cairan seksual, dan melalui darah. Ketika kita menyentuh cairan tubuh orang yang sakit, Ebola dapat menembus kulit kita, yaitu melalui mata, hidung, dan mulut. Ebola menyebar ke tubuh kita dan membuat kita menjadi sakit. Ketika seseorang meninggal karena Ebola, tubuhnya sangat mudah menularkan Ebola. Tidak boleh seorang pun menyentuh mayatnya. Sebaiknya, kita segera pergi untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mayat orang yang terkena Ebola harus dikuburkan dengan aman oleh tim yang terlatih. Tim yang terlatih itu menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk melindungi kami. Tim mengenakan pakaian pelindung untuk menjaga keamanan mereka dari kuman berbahaya itu. Mereka menyemprotkan kamar dan tubuh kakek dengan klorin untuk menghancurkan kuman Ebola. Mereka memasukkan tubuh kakek ke dalam tas yang aman untuk mencegah penyebaran Ebola. Tidak ada yang bisa menyentuh tubuh siapapun yang meninggal karena Ebola. Mereka juga membakar tempat tidur dan kasur serta pakaian yang mungkin ada kuman Ebola. Semua tindakan ini membuat kami lebih aman. Itu resiko yang sangat besar untuk mengikuti tradisi kami. Tetapi kami masih hormat pada kakek di masa Ebola. Kepala desa kami mengumpulkan semua warga desa bersama setelah kematian kakek. Dia menjelaskan kepada kami bahwa sedang ada penyakit Ebola. Tetapi, jika kami mempercaya pada petugas kesehatan dan mengikuti aturan mereka, kami dapat menghentikan penyakit tersebut. Perawat menjelaskan kepada kami ketika seorang memiliki gejala seperti demam, jangan sentuh mereka. Segera bawa mereka ke pusat perawatan. Mereka akan memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup dan peluang mereka tidak akan menyebarkan Ebola. Dia juga menyarankan kita untuk mencuci tangan dengan sabun dan air berkali-kali sehari. Seluruh desa setuju untuk mengikuti aturan ini. Karena kami semua memiliki hubungan yang dekat dengan kakek, kami berisiko terkena Ebola. Jadi, kami harus tinggal di rumah petugas kesehatan yang mengunjungi kami setiap hari untuk melihat apakah kami demam atau ada tanda-tanda penyakit. Kami akan menunjukkan tanda penyakit dalam 21 hari jika kami terkena Ebola. Banyak hari berlalu dan saya pikir kami semua akan tetap sehat. Tetapi suatu pagi saya melihat ibu saya demam tinggi. Saya tahu saya tidak dapat menyentuhnya. Ketika ayah saya datang, dia mengatakan kepada saya bahwa dia membawa ibu pergi ke rumah paman kami di desa terdekat. Dia takut membawanya ke pusat perawatan karena tidak akan pernah melihatnya lagi. Saya tahu saya harus menghentikannya. Saya masih muda, namun saya harus melawan mereka berdua.
saya menjelaskan bahwa Ebola harus dicegah dan diatasi sekarang. Kemudian mereka mengerti karena berlari hanya akan menyebabkan lebih banyak kematian dan penderitaan. Ibu saya dinyatakan positif Ebola. Mereka membawanya ke tempat kesehatan. Pada awalnya, petugas kesehatan tampak menakutkan, tetapi saya tahu mereka mengenakan baju untuk melindungi diri mereka sendiri dan mereka orang normal yang merawat ibu saya dengan baik. Mereka memberinya obat, cairan, dan makanan dan membantu tubuhnya tetap kuat untuk melawan Ebola. Saya sangat merindukan ibu saya, tetapi saya masih bisa berbicara dengannya di telepon. Sayangnya, beberapa orang di desa saya tidak selamat, tapi ibu saya menjadi lebih baik hari demi hari. Segera kami dapat melihatnya dari jarak yang aman. Suatu hari, petugas memberitahukan bahwa ibu saya akan hidup dan sehat kembali. Sekarang kami aman untuk memeluk dan menciumnya. Itu adalah hari untuk merayakannya. Desa kami mengikuti aturan mereka. Kami mempercayai petugas kesehatan. Mereka memberi catatan kode agar kami selalu mencuci tangan dengan air dan sabun setelah ada salah seorang yang meninggal. Desa kami selamat dari Ebola.